Halo, selamat pagi anak-anakku semua dan orang tua anak didik kami. Selamat pagi juga. Salam sehat. Baik anak-anakku yang kucintai. Sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu tema 8, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Mari persiapkan dirimu untuk belajar pagi ini. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentukannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Itulah arti daripada teks fiksi. Berikut ada unsur-unsur dari teks fiksi, yaitu 1. Tema. Tema, dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Tokoh, pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. 3. Alur. Alur, rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam suatu cerita tersebut. Itulah unsur-unsur dari teks fiksi. Kita harus mengetahuinya itu. 4. Latar. Latar, keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Amanat. Amanat, pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Pesan biasanya dapat kita ambil dari cerita tersebut. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. 1. Cerita rakyat. Cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Berarti ada 5 ya. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan atau sindiran. Contohnya cerita Si Kawayan dan cerita Abu Nawas. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Itu adalah salah satu contoh mite. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya cerita kancil dan buaya dan cerita lomba lari, kelinci dan siput. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya cerita terjadinya rawa pening dan cerita asal-usul nama Bayuwangi. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita Tutur Tinular dan cerita Caka Tingkir. Itu adalah salah satu contoh sage. Maka kita dapat mempelajari jenis-jenis non-teks fiksi. 2. Cerita. Cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. 3. Novel.
cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itulah arti daripada cerpen dan novel. Maka kita dapat mempelajarinya. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Dan biasanya amanat itu sebagai pedoman atau perlu kita tiru dalam satu cerita. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong dan jujur. Sementara itu watak negatif yaitu sombong, kikir dan pembohong, suka beradu domba. Ayo simaklah cuplikan teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Itu adalah salah satu cuplikan teks fiksi. Pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Tokoh Rubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu Rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Amanat dalam cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Itulah salah satu amanat dari cerita fiksi tadi. Menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Itulah penjelasan dari teks fiksi. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Itulah arti daripada tokoh utama. Maka tokoh utama itu adalah tokoh yang tampil dalam permulaan cerita sampai akhir cerita, menentukan karakter tokoh, protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Itulah pengertian daripada tokoh protagonis dengan antagonis. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi.
Dalam sebuah teks fiksi pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama, ada pula yang berperan sebagai tokoh tambahan. Ini termasuk juga tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama, tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Kita bisa menentukan tokoh utama atau tokoh tambahan dalam suatu cerita fiksi. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Dan kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anakku semua ingat jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan PR selalu. Dan langsung kirimkan kepada guru-guru yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih.